Sebelum mereka melanjutkan rencananya, Ravel memperkenalkan istri serta anaknya di hadapan adiknya. Tapi Origin merasa kesal karena perkenalan yang begitu datar. Loren tak percaya kalau Ravel sudah punya istri, bahkan seorang putri. Ellen melihat Loren dan mendekatinya, lalu memperkenalkan dirinya di hadapan Loren. Melihat itu membuat Loren tak bisa menahannya karena begitu imutnya Ellen. Loren pun memperkenalkan dirinya dan Ellen bisa memanggilnya kakek, di mana Ellen langsung memanggil kakek dan membuat Loren dibuat tak berdaya akan keimutan Ellen. Loren tak percaya Ravel memberikan cucu yang imut untuknya dan merasa sangat bahagia setelah sekian lama menunggu Ravel pulang. Tapi itu membuat Ravel menjadi kesal melihat sikap Loren karena mengakui Ellen sebagai cucunya. Tapi Loren tetap bersikeras kalau Ellen adalah cucunya. Ravel tak percaya Ellen adalah putri abangnya dan Ellen membenarkan perkataan itu sembari memanggil Ravel Pak Tua. Tentu itu membuat Ravel sangat syok mendengarnya. Padahal ia masih berumur 28 tahun sekarang. Ellen menjadi panik karena seharusnya ia memanggil Ravel itu paman, tapi salah mengucapnya. Tapi Ravel tak heran dianggap begitu, karena menurutnya ia lebih mirip ayah mereka, sedangkan Ravel lebih mirip ibu mereka. Sejak dulu, Ravel sering salah diartikan lebih tua dibanding Ravel. Ellen juga sepakat soal itu, dimana tak seperti ayahnya, Ravel punya banyak jenggot. Mendengar itu membuat Ravel tak mau kalah dan berkata kalau janggutnya pasti akan tumbuh nanti, dan mencoba menempel ke Ellen agar bisa merasakan janggutnya. Tapi terlihat jelas kalau wajah Ravel sangat mulus tanpa bulu. Dan kembali ke masalah awal, Ravel akan tinggal sementara di rumah ini karena ada banyak hal yang harus Ravel persiapkan untuk besok, dan berharap Origin dan Ellen kembali ke dunia roh agar tak bertemu dengan Agiel karena besok adalah puncaknya. Ravel meminta Origin dan Ellen mengawasi mereka dari dunia roh dan Origin menyetujuinya. Origin memeluk Ravel dan berdoa semoga suaminya selalu beruntung, di mana Ravel tenggelam dalam kebahagiaan. Sekali lagi Ellen melihat ayahnya yang seperti itu menjadi begitu kecewa. Ellen semakin yakin kalau semua pria di dunia ini hanya ingin wanita berdada besar saja. Ravel kaget tak percaya dari mana Ellen mengetahui kata-kata itu. Ellen bercanda dan berkata ia mempelajari hal baru setiap harinya, termasuk ayahnya yang menyukai dada besar. Ravel menjadi panik dan berkata kalau itu memang benar, hanya saja ia menyukai dadanya Origin saja. Ellen yang tadinya ingin kabur malah berhenti dan sangat kecewa dengan ayahnya sekarang. Tak percaya ayahnya mengakui kalau dirinya begitu mesum, tegas dan sangat keren sekali, dan itu benar-benar mengecewakan. Tapi Ravel hanya berfokus di kata keren saja dan tersipu malu. Ellen sekali lagi berkata dengan wajah tersenyum kalau ayahnya itu sangat mesum dan sangat keren. Tapi Ravel mendengar itu merasa tak senang sama sekali. Di lain sisi, Ravel tak menyangka melihat sisi kakaknya yang seperti ini dan begitu kecewa. Namun Alberto merasa kalau ini adalah sisi Ravel yang sebenarnya. Setelah itu, Origin dan Ellen pulang ke dunia roh dan mengawasi mereka dari sana. Sekali lagi, Loren menyanjung Ravel karena ia begitu senang bisa melihat seorang cucu. Ravel membanggakan putrinya itu di hadapan Loren, tapi Ellen bukan seorang manusia biasa karena ada bagian peri dalam dirinya. Bahkan di antara para peri, Ellen itu termasuk makhluk yang langka. Itulah kenapa Ravel tak ingin melepas putrinya ke dunia manusia dan meminta mereka merahasiakan ini, lalu menyuruh Alberto untuk mempersiapkan segala hal untuk besok. Ravel benar-benar kesal dan berkata ke Agiel kalau keluarga Vancraft bukanlah mainannya. Setelah itu Alberto mengirim pesan merpati, di mana keesokan harinya di istana Tenbal, Ellen yang melihat dari cermin air begitu kagum melihat istana yang indah itu dan membayangkannya mirip seperti dengan kastil yang ada di Jerman, di mana Origin datang menyapa Ellen yang begitu bersemangat dan bertanya apakah Ellen sedang mengawasi istana musuh. Namun itu membuat Ellen cukup jengkel mendengarnya. Tapi Ellen mendoakan agar ayahnya melakukan yang terbaik. Dan saat ini Ravel sedang menghadap ke raja, di mana raja tak percaya Ravel kembali ke kerajaan mereka. Raja juga mengucapkan terima kasih karena sudah melindungi kerajaan ini dan juga rakyat di dalamnya. Ravel mengawasi sekitarnya dan tampaknya para bangsawan hadir hari ini. Raja berkata ia akan memberikan sebuah imbalan dan bertanya apa yang Ravel inginkan. Ravel berkata ia punya dua permintaan untuk raja. Yang pertama yaitu larangan bagi keluarga kerajaan untuk ikut campur dalam rumah tangga Vancraft, juga kehadiran raja sebagai wali dalam sidang perceraian untuk kepala keluarga Vancraft saat ini. Mendengar itu tentu membuat raja sangat kaget. Raja tak mengerti apa yang terjadi, tapi
Tapi Rafael berkata kalau perceraian ini datang dari Agiel sendiri. Semua bangsawan menjadi sibuk sendiri, tapi raja tak mengerti kenapa Agiel meminta perceraian ini. Rafael berkata karena ia ingin menikahi pria lain, di mana 10 tahun lalu Rafael sudah mengajukan pembatalan pertunangan antara dirinya dan Agiel. Itulah kenapa Agiel bisa menikahi Rafael. Selama 10 tahun, Rafael hanya berdiam di dunia roh saja dan tak bisa keluar dari sana. Tapi Agiel berkata kalau anaknya itu adalah anak kandung dari Rafael, dan Agiel mengatakan itu di hadapan para pelayan. Juga pernyataan soal Amiel juga bukan anak dari Rafael, ia katakan di depan para pelayan juga. Rafael berharap bisa melanjutkan masalah ini di persidangan nanti. Mendengar itu membuat para bangsawan menjadi murka. Tak menyangka keluarga kerajaan bisa bersikap seperti ini. Tapi seseorang menghentikan Rafael yang membuat Rafael kaget, di mana seorang putra mahkota datang menghampiri Rafael dan meminta maaf. Ia berkata keluarga kerajaan mengerti masalah ini, tapi ia ingin berkompromi sedikit, di mana dalam kerajaan ini keluarga Van Cleef itu sangat diperlukan. Keluarga kerajaan juga tak ingin kehilangan keluarga Van Cleef. Karena itulah tak masalah jika Rafael tak ingin berjuang untuk kerajaan, tapi setidaknya Rafael bisa meminjamkan kekuatan itu demi rakyat kerajaan ini. Melihat Ravissel di sana membuat Rafael benar-benar geram, karena orang itu tak berubah sedikit pun dari dulu. Di dunia roh, Ellen bertanya siapa orang menyebalkan itu. Origin menjelaskan kalau orang itu putra mahkota dan selalu menentang Rafael sedari dulu. Ellen heran karena ia bisa melihat sebuah kabut hitam aneh di dekat Ravissel. Origin kaget tak menyangka Ellen bisa melihat kabut itu. Ellen menjadi penasaran apa sebenarnya kabut itu. Origin menjadi bingung karena Ellen masih terlalu muda mengetahui ini. Tapi Origin akan menjelaskannya. Kabut itu ada hubungannya dengan garis keturunan keluarga kerajaan, dan itu juga merupakan kutukan dari para peri. Ellen tak mengerti apa itu kutukan para peri. Origin menjelaskan kalau wilayah tempat istana Tembal berdiri itu dulunya merupakan lembah para peri, di mana di sekitar situ ada gerbang yang menghubungkan antara dunia roh dan dunia manusia. Manusia mencoba mendapatkan berkah dari para peri berkumpul di sana dan mendirikan istana sebagai rasa hormat mereka kepada para peri. Dan pemimpin dari orang-orang itu merupakan leluhur keluarga kerajaan Tembal. Tapi Ellen tak mengerti apa kaitannya dengan kutukan sebelumnya. Origin penasaran sudah berapa generasi terlewat, di mana saat itu ada laki-laki yang mirip seperti Agiel. Orang itu membawa paksa pergi Origin dan para peri lainnya, dan itu membuat para peri menjadi murka. Bukannya mendapatkan berkah, malah kutukan yang diterima. Dan sejak saat itu semua keluarga kerajaan Tembal tak akan bisa membuat kontrak apalagi mendekati para peri lagi. Dan kutukan itulah yang membuat kabut hitam itu muncul. Selama kabut hitam itu ada, keluarga kerajaan tak akan pernah bisa menggunakan sihir. Ellen pun mengerti dan tak heran kenapa ia memohon begitu ke Rafael, karena mereka tak bisa kehilangan orang yang sangat dekat dengan para peri. Origin membenarkannya, dan karena itu juga setiap tahun keluarga kerajaan mengadakan festival peri, di mana mereka berharap untuk diampuni oleh para peri. Mereka saat ini bingung kenapa para peri tak pernah menerima mereka, hanya tersimpan dalam hati terdalam mereka saja. Bahkan saat itu ketika Rafael berada di dekat keluarga kerajaan, Rafael berbisik dan berkata bahkan para peri tak akan meminjamkan kekuatan mereka untuk orang seperti keluarga kerajaan dan merendahkan keluarga kerajaan. Mendengar itu seketika membuat Origin langsung jatuh cinta pada Rafael, dan karena itulah Origin lakukan kontrak bersama Rafael. Ellen hanya bisa terdiam dan kembali memikirkan sesuatu. Ellen penasaran saat itu terjadi berapa umur Rafael. Origin mencoba mengingat kembali umur Rafael saat itu. Jika itu umur manusia, harusnya itu umur 7 tahun. Ellen menjadi murka karena itu melanggar hukum. Di dunia manusia, Rafael bisa mendengar suara teriakan Ellen dan menjadi penasaran apa yang terjadi. Rafael bertanya apa ada yang salah. Hanya saja Rafael seperti mendengar seseorang berteriak. Tapi Rafael sangat kagum dengan abangnya sekarang, di mana bahkan keluarga kerajaan tak berkutik melawan Rafael. Dan jika itu Rafael, pasti ia hanya terdiam pasrah saja. Meskipun begitu, Rafael juga diserang balik saat itu. Jika Rafael meninggalkan kerajaan sekarang, kerajaan ini akan menjadi sasaran empuk kerajaan tetangga. Jika itu terjadi, para bangsawan tak becus itu pasti kabur melarikan diri. Dan yang tersisa hanyalah rakyat yang tak berdaya. Rafael benar-benar kesal dengan cara penyelesaiannya menggunakan rakyatnya sendiri sebagai tamengnya. Dan akhirnya Rafael sampai di gedung pengadilan, dan di sana ia kembali bertemu Ravissel. Rafael berjalan melewati Raffi, tapi Raffi berkata kalau itu Rafael, ia pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Rafael menjadi bingung apa yang sebenarnya Raffi rencanakan. Setelah itu persidangan perceraian pun dimulai, yaitu pengadilan perceraian antara Rafael Van Cleef dan Agiel Van Cleef. Sang hakim
hakim bertanya apa benar Agiel ingin menceraikan suaminya Saufel dan alasannya karena ingin menikahi laki-laki lain. Agiel yang mendengar itu membenarkannya karena ia ingin kembali bersama tunangan lamanya yaitu Rovel. Tentu Rovel menatapnya dengan jijik. Sang hakim berkata kalau pertunangan itu sudah dibatalkan 10 tahun lalu. Juga selama 10 tahun itu Rovel hanya menatap di dunia roh. Agiel berkata karena itulah ia melakukan ini. Apalagi Rovel sudah datang kemari menjemputnya. Rovel berkata kalau ia kembali bukan untuk menjemput Agiel. Juga dunia roh dan dunia manusia saat ini sudah tak terhubung lagi. Dan di hari Rovel kembali ke dunia manusia adalah hari di mana Rovel mengetahui soal pernikahan Agiel dengan adiknya. Sang hakim berkata kalau Agiel sudah melanggar hukum soal kesetiaan terhadap pasangan satu sama lain. Tapi Agiel berkata kalau Rovel itu hanya malu-malu kucing. Semua bangsawan menjadi heboh, tak percaya. Bahkan Agiel yang sudah punya suami saja masih mendambakan pria lain. Agiel juga berkata kalau Amiel anaknya itu anak kandung dari Rovel. Ia juga membawa buktinya di hadapan hakim. Hakim bingung kertas apa itu. Agiel berkata kalau kertas ini baru saja dikirim oleh ayahnya sang raja dan bukti kalau Amiel adalah anak kandung dari Rovel. Mendengar itu membuat raja menjadi panik karena ia tak pernah mengirim surat semacam itu dan merasa kalau ini adalah tipu muslihatnya dari Raffi dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya Raffi anaknya itu rencanakan. Di dunia roh, Ellen menjadi begitu kesal dengan apa yang ia lihat sekarang karena mana mungkin Amiel itu anak kandung Rovel kalau Rovel saja tak pernah kembali ke dunia manusia. Tapi Ellen merasa seseorang merencanakan sesuatu saat ini. Origin merasa ini sama seperti festival peri di mana tak ada yang percaya sama sekali. Hanya saja Origin percaya kalau surat itu asli karena ada simbol kerajaan di dalam surat itu dan menjadi sangat merepotkan. Apalagi di kerajaan ini seorang bangsawan tak dapat berbohong. Apalagi kalau itu keluarga kerajaan pasti sangat merusak citra itu sendiri. Dan orang yang sekarang berbohong itu adalah Agiel, putri dari raja saat ini. Agiel berkata kalau pembatalan pertunangan itu permintaan dari Baufel, ayah dari Rovel, dan Rovel sendiri tak pernah meminta itu. Saufel bingung apakah benar ayah mereka yang meminta itu. Tapi Rovel berkata itu tidaklah benar. Agiel menjadi panik dan berkata kalau Baufel itu selalu menghalangi jalannya. Karena itulah ia melakukan segala usaha untuk menempatkan Baufel di garis depan. Tapi ia tak menyangka orang itu juga membawa Rovel bersamanya. Harusnya ia mati sendirian tanpa melibatkan Rovel dan menghina Baufel. Tentu mendengar itu membuat Rovel dan Alberto menjadi sangat murka. Alberto benar-benar tak bisa menahan emosinya dan ingin segera membunuhnya. Tapi Loren di sana langsung menghentikan Alberto dan berkata biarkan Rovel yang menangani ini. Semua bangsawan tak percaya dengan apa yang mereka dengar barusan. Sedangkan Agiel merasa senang Baufel orang yang menghalanginya sudah tak ada dan memaksa Rovel untuk menikahinya. Di dunia roh, Ellen benar-benar murka, tak bisa menahan emosinya. Ia meminta maaf ke ibunya karena tak bisa menuruti permintaan ayahnya. Ellen sudah mengetahui situasinya saat ini dan Origin bertanya apakah Ellen akan pergi ke sana sekarang. Origin pun mencium Ellen dan memintanya untuk berhati-hati. Tak perlu menunjukkan ekspresi yang menyeramkan dan lakukanlah jika menurut Ellen itu benar. Ellen pun mengerti dan langsung berangkat pergi. Agiel masih saja berfantasi kalau ia akan berakhir bahagia bersama Rovel. Tapi Rovel sudah tak bisa menahan emosinya lagi dan menjadi kesal. Agiel yang tenggelam dalam fantasinya, Alberto yang tak dapat menahan amarahnya, dan Rovel yang segera ingin menghancurkan Agiel berkumpul menjadi satu. Dan tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang menyuruh mereka semua untuk diam. Suara itu memenuhi seluruh ruangan pengadilan itu dan semua orang penasaran dari mana suara itu. Sang hakim mencoba menenangkan situasi dan bertanya siapa itu. Namun dari semua orang hanya Rovel yang mengenali suara itu, yaitu suaranya Ellen, dan bingung kenapa Ellen malah datang kemari. Padahal Rovel sudah menyuruhnya untuk tetap berada di dunia roh. Rovel menatap patung para dewi, di mana semua orang juga melihat ada apa di sana. Sang hakim dibuat kaget tak menyangka kalau sang Dewi Vol turun kemari. Tapi Ellen menjawabnya dengan sangat gugup hingga omongannya terbata-bata dan membuat semua orang keheranan. Ellen yang sangat gugup itu tak dapat berbicara dengan normal, apalagi ia belum pernah bertemu dengan Volnesan dan bingung apa yang harus Ellen lakukan sekarang. Rovel mengambil alih dan bertanya, bukankah Dewi Vol adalah dewi yang mengetahui segalanya? Dan bertanya untuk apa sang dewi datang kemari. Rovel sangat ingin tahu alasannya. Meskipun enggan, tapi Rovel terpaksa membantu aktingnya Ellen dan membuat Ellen menjadi tenang kembali. Ellen berkata ia datang kemari hanya ada satu alasan, yaitu tentang perempuan bernama Agiel. Ia bertanya apakah Agiel berani bersumpah kalau surat itu asli. Agiel yang kesal pun menghina Ellen dan berkata kalau surat ini asli adanya. Tapi sang hakim menjadi panik
panik karena sikap kurang ajar Agiel terhadap sang dewi. Namun Agiel semakin menjadi. Ellen berkata jika itu memang benar asli, maka angkat surat itu setinggi-tingginya. Agiel kembali bersikap kurang ajar, tapi Rafael berkata kalau saat ini mereka sedang ada di hadapan dewi. Sebaiknya Agiel turuti perintah itu, dan Agiel pun terpaksa menurutinya dan mengangkat surat itu setinggi-tingginya. Ellen menyuruh untuk angkat lebih tinggi, dan setelah Ellen bisa melihatnya dengan jelas, ia mengaktifkan sihir elemennya, di mana perlahan ia membuat suhu yang panas dari surat itu dan membuat Agiel melempar surat itu ke tanah. Agiel bingung kenapa surat itu tiba-tiba menjadi panas, dan tiba-tiba saja surat itu meledak di hadapan semua orang. Semua orang menjadi kaget, tak menyangka sebuah kertas itu tiba-tiba saja meledak, dan semua orang sepakat kalau ini adalah murka para dewi. Agiel tak paham apa yang sebenarnya terjadi, di mana Ellen menggunakan sifat dan reaksi dari logam yang mana bisa membuat sebuah kertas meledak. Rafael pun berkata meskipun Agiel berhasil menipu rakyat Tenbal, tapi ia tak bisa menipu sang dewi, dan Ellen pun membenarkannya. Tak ada kebohongan yang bisa lepas dari mata sang dewi. Rafael semakin menekankan kalau surat itu palsu. Mendengar itu membuat Agiel menjadi tantrum dan tak menerima kenyataannya. Ia bahkan semakin bersikap kurang ajar di hadapan semua orang. Rafael pun bertanya ke sang hakim, dan sang hakim pun memutuskan kalau Agiel van Clef bersalah karena sudah melanggar sumpah para dewi. Mulai saat ini Agiel tak diizinkan untuk membuat sumpah pernikahan lagi, tapi Agiel masih saja memberontak. Namun ketika sang hakim sudah mengetuk palunya, muncul sebuah sihir dengan akar yang tajam mengikat Agiel. Sihir itu mengikat lengan Agiel dan meninggalkan sebuah tanda di sana. Agiel tak mengerti sihir apa ini. Sang hakim berkata kalau itu adalah bukti dari keadilan sang dewi. Mulai sekarang Agiel tak diizinkan untuk menikahi laki-laki, bahkan menyentuhnya saja dilarang. Dewi Vol dapat melihat segala kebenaran yang ada, dan saat ini Agiel menerima hukuman karena sudah melanggar sumpahnya. Dan Dewi Vol itu merupakan putri kembar Origin, juga merupakan kakak dari Ellen. Agiel masih tak menerima kenyataannya dan menjadi tantrum. Ia berlari mendekati Rafael, tapi muncul sebuah penghalang yang memisahkan mereka. Rafael kembali berkata apakah Agiel tak mengerti apa yang sudah disampaikan, kalau Agiel sudah tak bisa menyentuh laki-laki lagi. Dengan begitu sang hakim pun menutup pengadilan hari ini, di mana Agiel sudah menerima karmanya dan menjadi depresi berat. Lalu setelah Ellen kembali ke dunia roh, ia menjadi begitu malu mengingat apa yang sudah ia lakukan sebelumnya. Origin memuji keberanian Ellen yang sudah memberanikan diri di depan kerumunan orang. Ellen langsung memeluk ibunya karena semuanya berjalan dengan sangat lancar. Hanya saja Ellen khawatir apakah ayahnya akan memarahinya nanti. Meskipun Ellen tak datang, Ellen yakin ayahnya pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi Origin berkata itu bukan masalah yang besar. Memang benar kakaknya Ellen yaitu Vol bisa melihat kebenaran yang ada dalam sumpah manusia. Tapi karena begitu banyaknya manusia, ia tak bisa melihatnya setiap saat. Karena Ellen juga, Vol hadir dalam persidangan itu dan melihat kebenarannya. Bahkan jika nanti Rafael marah, Origin akan menemani Ellen meminta maaf. Ellen menjadi terharu mendengarnya, dan sekarang mereka akan menunggu Rafael untuk kembali pulang. Di dunia manusia, Raffi sedang menuangkan minuman, berkata apakah Rafael tak ikut minum juga, di mana Rafael datang secara diam-diam dari belakang dan tak menyangka Raffi tahu kedatangannya. Itu karena Raffi bisa melihat pantulan Rafael dari gelas ini, apalagi mengingat keluarga kerajaan tak bisa mendapatkan berkah peri. Tapi Rafael menjadi kesal dengan sifat Raffi yang seperti itu dan bertanya apakah Raffi sudah puas melihat ini. Raffi berkata kalau itu melebihi ekspektasinya. Ayahnya yang menghalangi jalannya dan juga adiknya yang menyebalkan kini sudah menghilang. Ditambah ia bisa melihat keajaiban sebelumnya. Raffi juga sudah mendengar soal Rafael yang punya keluarga di dunia sana, dan katanya Rafael punya putri yang sangat cerdas. Raffi menyarankan perjodohan putrinya Rafael, tapi Rafael dengan tegas menolaknya karena hal semacam itu bahkan tak layak di mata Rafael. Rafael berkata karena ia sudah melakukan tugasnya, ia meminta agar keluarga kerajaan tak pernah mengganggu keluarga Rafael lagi. Raffi tampaknya menyerah saat ini dan berkata sangat sayang sekali. Rafael kembali menegaskan untuk mulai sekarang jangan pernah mendekati keluarganya lagi, dan Rafael pun langsung pergi. Raffi tak heran melihat Rafael yang sangat susah didekati, tapi saat ini Raffi begitu tertarik dengan putrinya Rafael, di mana Ellen sangat diinginkan oleh keluarga kerajaan saat ini. Dan cerita pun kita lanjut minggu depan.